Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juan Feral. Saya dari Prodi Desain Produk dari Universitas Telkom University. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar satu mata kuliah tema dengan tema akan saya bahas kali ini adalah sholat baik maka perilaku pun baik. Kita sering melihat fenomena ada orang yang rajin sholat tapi perilakunya belum baik. Kenapa ini bisa terjadi? Mari kita bedah bersama apa sebenarnya kaitan antara sholat dan perilaku menurut Islam. Pertama, kita harus pahami tujuan utama Allah mewajibkan kita sholat. Sholat bukan sekadar ritual menggugurkan kewajiban. Salat adalah sebuah proses diklat harian untuk membentuk karakter kita. Tujuan ini secara spesifik disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sesuai pedoman tugas, saya akan membacakan redaksi bersama terjemahannya. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salaha innas salata tanha anil fasya'i wal munkar walazikrullahi akbar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya. Ayat ini sangat jelas, Allah sendiri yang menjamin bahwa sholat pasti mencegah perbuatan fasyisyah seperti zina, gibah, fitnah, dan munkar, atau seperti korupsi, menyontek, atau berbohong. Lalu timbul pertanyaan, kenapa sholat saya belum bisa mencegah perbuatan buruk saya? Masalahnya bukan pada sholatnya, tapi pada kualitas sholat kita. Sholat yang baik adalah sholat yang khusyuk dan hatinya hadir, yang paham apa yang ia baca, dan yang berdampak setelah sholat selesai. Sholat inilah yang akan menjadi barometer atau standar bagi seluruh amal kita. Rasulullah SAW menegaskan hal ini dalam sebuah hadis sesuai pedoman tugas. Saya akan membacakan hadis dan terjemahannya lagi, yaitu inna awwala ma yuhasbu bin al abdu yaumal kiamati min amilin salatuhu fa in saluhat fa alfa wa aja'a wa in fasadat faqad khab wa siro. Sesungguhnya amalan hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka ia telah beruntung dan sukses. Dan apabila sholatnya rusak, maka ia telah celaka dan rugi. Hadis ini menunjukkan jika barometer sholat kita baik, maka seluruh amalan kita termasuk perilaku, etika, dan adab kita akan ikut menjadi baik. Sebaliknya, jika sholat kita rusak, hanya gerakan fisik tanpa makna, terburu-buru, dan tidak khusyuk, maka sholat itu gagal berfungsi sebagai pencegah fahisyah wal munkar. Sebagai kesimpulan dan realisasi dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa, tujuan utama sholat adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Kedua, kualitas sholat adalah barometer utama yang akan menentukan baik buruknya seluruh amalan kita. Yang ketiga, maka jika perilaku kita belum baik, jangan salahkan sholatnya, tapi introspeksi kualitas sholat kita. Apakah sudah khusyuk? Apakah sudah tepat waktu? Apakah maknanya sudah meresap? Dengan memperbaiki kualitas sholat, kita sedang memperbaiki diri kita secara menyeluruh. Sholat yang baik akan menghasilkan perilaku yang baik. Sekian
video saya. Semoga bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.